Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas fungsi dasar dalam R. Itu yang terdapat di sini. Yang pertama itu fungsi length. Nah, fungsi length ini berfungsi mengetahui jumlah elemen yang tersimpan atau yang terkandung dalam variabel. Di sini dalam variabel A, kita jika ingin mengetahui jumlah datanya berapa, kita tinggal menuliskan length A, nama variabelnya yang kita tulis, maka akan menghasilkan 7. Di sini ada 7 elemennya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya fungsi sort. Nah, fungsi sort ini berfungsi untuk mengurutkan data. Nah, misalkan di sini terdapat A, jika kita ingin mengurutkannya, maka kita hanya menuliskan sort A saja, maka akan udah terurut di sini dari 25, 50, 60, 70, 80, dan 100. Nah, selanjutnya fungsi dit. Nah, fungsi dit ini adalah perhitungan di mana jika kita ingin menghitung dari suatu urutan suku, maka menghitung atau mengurangkan antara suatu suku dengan suku yang sebelumnya. Misalkan di sini 50, kita kurangi 100, 70, kita kurangi 50. Suku ketiga ini kita kurangi dengan suku kedua. Kita bisa menggunakan fungsi div. Kalau saya kan seperti ini. Nah, 50 dikurangi 100 akan menghasilkan negatif 50. Selanjutnya fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai data. Nah, di sini kita punya data A. Jika kita ingin menjumlahkan semua datanya, kita bisa menggunakan fungsi sum. Maka akan menghasilkan 260. Selanjutnya, fungsi SQRT. Fungsi SQRT ini berfungsi untuk menghitung nilai akar pangkat 2. Nah, misalkan kita ingin mengetahui nilai akar dari 81, maka kita hanya bisa cukup menuliskan SQRT 81. Misalkan 36, maka 36, maka akan menghasilkan di sini 6. Hanya fungsi max dan fungsi min. Fungsi max ini berfungsi untuk menentukan nilai maksimum. Misalkan di sini kita punya data, kita ingin mengetahui nilai yang paling besar di antara deretan angka ini, maka kita bisa menuliskan fungsi max A. Begitu pula untuk mengetahui nilai yang terkecil, maka kita tulis min A. Selanjutnya fungsi option. Nah, kita ketahui bahwa nilai Pi itu adalah 3,142. Misalkan kita ingin hanya mengambil 3 angka, 3 digit saja. Nah, kita bisa menggunakan fungsi option. Sebagai berikut, option digit, kita mau berapa? Kita mau tadi 3 ya. Kita option. Maka kita panggil lagi nilai Pi-nya kembali. Maka 3 digit aja. Misalkan kita mau hanya 2 digit, maka bisa kita ambil kembali jadi 3,1. Selanjutnya itu fungsi sequential atau sec. Nah, misalkan kita ingin menampilkan nilai data dari 1 sampai 10. Nah, kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Sequential kita ambil dari 1, from 1 hingga 10. Maka akan menghasilkan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Nah, misalkan juga kita ingin menampilkan 4 buah nilai yang dimulai dari 2, kemudian 2,5, 3, dan 3,5. Dan di mana jaraknya ini atau bedanya ini sebanyak 0,5, bernilai 0,5. Maka kita bisa menggunakan sequential juga dengan from. Kita mulai dari 2 karena kita ingin dari 2 dengan beda sama dengan 5, dengan jumlah angka length outnya itu sebanyak 4. Kita ingin mengaktifkan atau membangkitkan data yang berjumlah 4 dengan yang dimulai dari 2 dengan
dengan bedanya itu 0,5. Bisa, maka akan menghasilkan sebagai berikut 2,0, 2,5, 3,0, 3,5. Selanjutnya fungsi tabel. Nah, fungsi tabel dalam R ini berfungsi untuk menjadikan data dalam bentuk tampilan tabel seperti namanya ya. Misalkan suatu variabel bernama A ini kita ingin menampilkan dalam bentuk tabel. Kita hanya menuliskan sintaks tabel A saja. Maka akan menghasilkan ini akan menghasilkan bentuk tabel yang dimana akan memunculkan juga jumlah frekuensinya, yang dimana itu 10 sebanyak 5, 30 sebanyak 2, 42 dan seterusnya. Misalkan kita ingin dalam bentuk proporsi, kita bisa menambahkan di sini garis miring leng THA leng A. Maka misalkan proporsi di mana untuk 10 itu proporsinya 0,312 dan seterusnya. Nah, begitupun untuk yang non-numerik atau kategorik. Misalkan di sini ada variabel hasil, kita beri nama hasil, yang dimana itu berisi ya tidak dan seterusnya. Kita ingin dalam bentuk tabel, kita ingin mengetahui berapa banyak yang ya, berapa banyak yang tidak. Di sini tabel hasil. Hasilkan di sini tabel tidaknya itu untuk yang tidak itu berjumlah 3 dan ya itu berjumlah 7. Kalau ingin proporsi, maka kita bisa tambahkan fungsi length. Kita akan menghasilkan frekuensi tidaknya itu 0,7 dan ya itu tidaknya itu 0,3 dan ya itu 0,7. Selanjutnya fungsi faktor. Nah, fungsi faktor ini berfungsi untuk mengetahui keragaman level atau faktor dalam suatu data. Misalkan di sini ada data. Nah, kita ingin mengetahui variabel kategori apa saja yang dalam data ini. Nah, misalkan bisa kita tulis faktor A. Maka di sini bahwa terdapat 2 kategori saja, itu kategori ikan dan udang. Misalkan kita juga ini untuk data selanjutnya itu sarjana, diploma, pengangguran. Di sini kita bisa menuliskan faktor A, maka akan menghasilkan di sini bahwa terdapat 3 kategori, 3 faktor, yaitu diploma, pengangguran, dan sarjana. Selanjutnya bar plot. Nah, fungsi bar plot ini menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Misalkan kita punya data ini, data A, variabel A, kita ingin membuat diagram batangnya, kita hanya membuat bar plot. Kita table A. Nah, oke, hasilkan. Nah, sebagai berikut. Nah, sini ada 10 itu berjumlah 4 ya. 20. Nah, misalkan data yang sumbu Y ini kita ingin membuatnya dalam proporsi, kita tinggal tambah lagi seperti tadi leng A. Hasilkan proporsi ya, proporsi sudah. Selanjutnya fungsi plot yang terakhir. Nah, misalkan variabel A ini menyimpan data sebagai berikut. Sini 10 dan seterusnya.
kita ingin membuat sebuah diagram pencar dengan menyandingkan atau menyandingkan nilai yang ada di sini dengan frekuensinya. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk nilainya ini. Nilai ini mengandung angka 10, 20, 30, dan 40. Nah, untuk frekuensi. Nah, untuk mengetahui frekuensinya, kita bisa ambil buat tabel A. Tabel A. Di sini frekuensinya untuk 10 itu sebanyak 5, 20 itu sebanyak 3, ya. 30 itu 2, dan 40 itu 1. Nah, kita sisa menggunakan fungsi plot. Nah, maka untuk sumbu Y-nya itu sumbu X-nya itu nilai, dan sumbu Y-nya itu frekuensi. Maka menghasilkan plot seperti ini. Maka ini akan menghasilkan diagram pencar seperti berikut. Nah, adapun alternatif untuk membuat menyajikan data ini dalam bentuk plot seperti ini, kita bisa langsung saja kita plot sini tabel A, maka akan menghasilkan seperti ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.